Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu agent dari penyebaran faham Wahabi yang ada di Indonesia. Ini salah satu agent yang merupakan terdiri dari artis, ya, gak keliru begitu, yaitu nama akunnya itu teman-teman bisa cari di TokTok, yaitu Syafiq Al-Kathiri atau Syafiq Mansur Al-Kathiri. Dia ini di salah satu postingannya dia mengatakan begini, membangun masjid kok di demo begitu. Ini tah hubungannya dengan salah satu masjid Imam Ahmad bin Hambal, kalau gak keliru nama masjidnya itu, yang didemo oleh warga sekitar yang ada di tempat itu, bangunan masjid itu. Seperti apa videonya, kita tonton dulu videonya, kemudian nanti kita mengulas atau mereaksinya. Bangun masjid kok di demo. Bangun masjid kok di demo. Kalau kita lihat dari bentuk mukanya itu, ya, itu kurang enak, ya. Jadi dia seolah-olah menyalahkan seseorang atau orang-orang yang mendemo pembangunan masjid Wahabi yang ada di daerah mana, kurang paham, yang nama masjidnya itu ya Muhammad bin Hambal, gak keliru. Sebenarnya menurut pandangan saya, pola dari orang-orang Wahabi baik sebagai agennya atau ustadznya itu sama semua polanya. Apa polanya itu? Polanya di dalam mendoktrin masyarakat itu, terutama masyarakat yang menjadi incarannya itu dengan dengan berlandaskan dengan agama yang seakan-akan atau seolah-olah itu benar, padahal itu tidak benar. Kalau dikatakan membangun masjid kok di demo begitu, itu berarti si agen tadi itu, si agen Wahabi itu, dia kurang belajar atau kurang pengetahuan dari ustadznya. Karena kalau kita lihat di Al-Quran itu ada salah satu kisah masjid yang tidak hanya di demo, tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh hancurkan. Perintah itu disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya di demo, tapi suruh dihancurkan. Masjid apa? Masjid Dirar, yang Allah Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Ini Masjid Dirar ini oleh Allah Ta'ala bukan suruh di demo lagi, tapi suruh dihancurkan. Kenapa? Masjid tadi itu dibangun karena inisiatifnya atau karena baisnya atau tujuannya itu untuk memecah belah umat, memecah belah kaum muslimin. Hanya tujuannya untuk hasud, untuk memecah belah kaum muslimin, dan tujuannya hanya kedengkian, iri, begitu. Jadi logikanya begini dulu, sebelum saya menjelaskan tafsiran dari sebagian ulama tafsir tentang masalah tafsir ayat tadi, saya mau bicara begini. Seharusnya kalau mau orang-orang Wahabi ini bersatu atau menyatukan umat ini atau ikut berperan mencerdaskan umat Islam ini khususnya, maka seharusnya tidak usah bangun masjid lagi, cukup bergabung dengan masjid yang sudah ada. Itu kalau sudah begitu atau kalau begitu kan baik begitu. Memang tujuannya baik, bukan untuk memecah belah umat begitu. Atau ketika dia membangun ada kesepakatan, ada izin dulu terhadap masyarakat, mau atau tidak masyarakatnya begitu. Terus konsepnya bagaimana masjidnya nanti begitu. Jadi hubungan antara dia dengan masyarakat itu baik. Di masyarakat itu meskipun apa yang akan kita lakukan itu benar, tetap harus ada musyawarah terhadap masyarakat. Tidak semerta-merta kita lakukan sendiri karena menurut pandangan kita itu benar begitu. Benar itu tidak hanya benar menurut syariat, tapi juga benar ketika nanti di masyarakat. Maksudnya bagaimana? Ya, kebenaran menurut syariat itu juga harus disampaikan dengan cara yang benar. Sebab satu kebenaran yang tidak disampaikan dengan cara kebenaran berarti bukan satu kebenaran.
begitu, karena salah di dalam menyampaikan begitu. Kemudian kita berbicara tentang ayat tadi. Tafsiran ayat ini begini, atau gambaran ayat tersebut. Kalau melihat penjelasan ahlu tafsir, ini begini. Itu sebenarnya ada satu kabilah Amr bin Auf yang membangun masjid yang disebut dengan Masjid Quba. Ada yang mengatakan Rasulullah ketika ke Madinah itu Rasulullah merasa pentingnya suatu tempat ibadah, kemudian Rasulullah membangun Masjid Quba. Nah, Banu Amr bin Auf ini membangun suatu masjid. Kemudian setelah jadi masjid itu, mengutuslah mereka satu utusan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk Rasulullah datang ke masjid itu. Kalau bahasa kita sekarang, untuk meresmikan masjid tersebut. Kemudian bersolat bersama mereka di masjid tersebut atau di Masjid Quba itu. Kemudian Rasulullah mendatangi masjid tersebut. Kemudian Rasulullah sholat dan meresmikan masjid itu. Setelah selang berapa lama, mungkin bahasanya seperti itu, timbullah hasud dari saudaranya, yaitu adalah Banu Ghanam bin Auf. Ketika mereka melihat seperti itu, saudaranya, fahasadahum ikhwanuhum Banu Ghanam bin Auf. Kemudian saudaranya hasud, iri begitu. Itu kok bisa mereka membangun satu masjid yang didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka juga bangun masjid dan mengatakan, kami juga akan bangun masjid dan kami juga akan mengirim utusan kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan kelak Rasulullah yang akan meresmikan masjid kami ini. Jadi tujuannya itu pertama memang baisnya itu adalah hasud, iri terhadap saudaranya. Kemudian ada satu utusan Abu Amir namanya sholat setelah datang dari Syam, kisahnya seperti itu. Kemudian sholat di masjid Banu Ghanam ini atau Masjid Diror ini, kemudian sholat di sana. Setelah sholat di sana, kemudian datang sama Rasulullah Muhammad SAW. Ketika datang sama Rasulullah Muhammad SAW, kebetulan Rasulullah itu mau siap-siap perang ke medan perang, yaitu ke Tabuk. Kemudian Rasulullah menjanjikan, nanti saya tidak bisa datang sekarang, mungkin kalau bahasa kita, nanti setelah dari Tabuk saya akan sholat di Masjid Diror, begitu bahasanya. Kemudian setelah Rasulullah pulang dari perang Tabuk itu, kemudian Rasulullah bersiap-siap untuk pergi ke Masjid Diror tadi. Ternyata ketika Rasulullah belum sampai ke Masjid Diror itu, Rasulullah fanazal alaihil Qur'anu bi khabari Masjid Diror, kemudian datanglah atau turunlah ayat Al-Qur'an tentang masalah Masjid Diror ini. Kemudian Rasulullah ketika mendapatkan firman itu dari malaikat Jibril yang dari Allah Subhanahu wa taala, fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Malik bin Dahsyam dan yang lainnya, faqala intaliqu ila hadzal masjid dhalim ahluhu fanhadamuhu ahraquhu fakharaju musri'ina. Rasulullah manggil beberapa sahabat gitu bahasanya. Salah satunya Dahsyam, Malik bin Dahsyam. Rasulullah memanggil beberapa sahabat, kemudian Rasulullah mengatakan, kamu pergi ke masjid itu yang mana orang-orang di sana itu adalah orang-orang zalim, kemudian kamu bakar masjid itu, robohkan dan bakar masjid itu. Kemudian sahabat yang dipanggil atau yang diutus oleh Rasulullah Muhammad SAW ini pergi dengan bersegera gitu. Kemudian wa akhraja Malik bin Dahsyam bin manzilihi syughulatanarin. Jadi ada seorang Malik bin Dahsyam ini membawa mungkin ya kayak api ya untuk membakar masjid Diror tersebut. Jadi kemudian setelah melakukan itu mungkin dirobohkan dan masjid itu dibakar. Ini satu kisah masjid yang ada di zamannya Rasulullah Muhammad SAW, tidak hanya di demo tapi dibakar. Nah ini sebenarnya harus jadi pengetahuan terhadap agen-agen Wahabi tadi, yaitu apa ya, Syafiq Al-Kathiri, gak keliru namanya tadi itu. Bukan hanya di demo tapi suruh dibakar oleh Rasulullah Muhammad SAW yang langsung perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa faktornya? Seperti yang jelaskan tadi, bahwasanya faktornya karena masjid itu didirikan karena ada unsur hasud, karena ada rasa hasud, rasa dengki terhadap sesama saudaranya, sama muslim begitu. Kalau masjidnya orang-orang Wahabi, tohlah kita bilang seperti itu, apabila didirikannya misalnya di sampingnya atau di tempat dia tinggal sudah ada masjid, kemudian ingin membangun masjid lagi, itu kurang bagus. Bisa kita katakan termasuk Masjid Diror. Bahkan ulama ada yang mengatakan begini,
Setiap masjid yang sama sama kasusnya seperti masjid diror, maka juga dikatakan masjid diror begitu. Apa yang nantinya itu ya harus apa yang nantinya boleh dibakar kasarnya begitu. Yang redaksinya begini, qala ulama'una wa kullu masjidin bunya ala dirarin aw riya'in wa sum'atin fahuwa fi hukmi masjidir dirari la tajuzu sholatu fihi. Jadi setiap masjid yang dibangun karena tujuannya atau karena baisnya itu karena ada rasa iri dengki terhadap sesama muslim, maka nggak boleh sholat di situ. Kasarnya ya diperlakukan seperti halnya Rasulullah memperlakukan masjid diror begitu. Kalau di demo ya masih untung nggak dibakar begitu, bahasanya begitu. Tapi yang nggak boleh bakar. Ini merupakan negara hukum yang semuanya harus mematuhi hukum yang telah dibuat oleh negara kita, negara Indonesia tercinta. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.